Sang jenius arsitek era episode 14. Tiga biksu bergegas keluar dengan panik. Sesosok hantu mengikuti dari dekat, seluruh tubuhnya tertutup kabut, wajahnya mengerikan dan ganas, memegang garpu hitam yang diselimuti api hantu biru. Kemanapun ia lewat, selalu ada hembusan angin dingin, dan ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Chui merasa ngeri itu Qiaxia. Qiaxia adalah hantu yang sangat kuat. Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun latihan bagi hantu untuk menjadi hantu. Jika tidak disegel, Yun Yao pasti bukan tandingan Qiaxia. Sekalipun Qiaxia disegel di sebuah makam kuno, dengan kekuatan sihirnya yang misterius, ia cukup untuk menantang para kuat di alam kebangkitan jiwa. Ah! Qiaxina menjerit. Yun Yao merasa seolah-olah ada paku yang menusuk jiwanya, seketika menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Matanya menghitam, seluruh tubuhnya lumpuh, dan ia kehilangan kesadaran. Chui berteriak bangun. Seluruh tubuh Yun Yao bergetar hebat, dan ia langsung tersadar dengan ekspresi ngeri. Itu menyerang pikiran. Beberapa pendeta tidak seberuntung itu. Iblis Yasha mengayunkan bola api hantu biru dengan garpu panjangnya, yang membakar salah satu biksu. Ia menjerit pilu di tanah, berguling-guling, dan meronta mati-matian. Api hantu itu bukanlah api biasa dan tidak bisa dipadamkan dengan cara biasa. Kulit cepat menjadi keriput. Rambutnya juga cepat memutih. Hanya dalam beberapa detik, seorang pria muda dan kuat berubah menjadi pria tua kurus yang hampir mati. Qiaxia menarik napas ringan, dan api hantu beserta saripati sang kultivator semuanya tersedot kembali ke dalam tubuhnya. Sungguh metode yang mengerikan. Kedua biksu itu ketakutan dan melarikan diri lagi dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Cui dan yang lainnya, mereka langsung berteriak, "Tolong! Tolong!" Ekspresi Yun Yao tiba-tiba berubah, hantu itu dipancing ke sini oleh mereka. Cui ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Aduh! Begitu senjata Qiaxia ditancapkan ke tanah, api hantu biru menyembur keluar lagi, membakar jurang panjang di tanah, bagaikan naga iblis biru, yang berkelok-kelok melintasi tanah. Kedua pendeta itu tidak dapat menghindar dan digigit oleh api hantu, mati di tempat. Chui dan Yun Yao melompat ke kiri dan ke kanan untuk menghindar, tidak berani menyentuh api hantu yang membakar nyawa mereka. Guru! Yun Yao berteriak di udara, membangkitkan kekuatan jiwa petir. Tiba-tiba, ia merentangkan 10 jarinya, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak. Qiaxia adalah hantu tanpa tubuh fisik. Seluruh tubuhnya hampa, tak terlihat, dan tanpa bayangan, membuatnya sulit diserang. Seni bela diri biasa sama sekali tidak efektif melawannya. Blokir dengan garpu panjang. Puluhan petir terhisap ke dalam garpu panjang itu. Yun Yao ketakutan. Bagaimana mungkin hantu bisa menangkis serangan petir? Petir adalah musuh bebuyutan iblis dan roh jahat. Cui tidak terkejut Qiaxia sudah terlalu lama berada di makam kuno. Meskipun wilayahnya tersegel, fondasinya sangat dalam. Dia mampu mengimbangi petir secara paksa dengan kekuatan yin di tubuhnya. Ini sungguh langka. Yun Yao terus melepaskan petir, wajahnya memucat. Aku tidak tahan lagi. Apa kau masih menontonnya? Cui dengan santai mengeluarkan jimat. Tendang dengan kedua kaki. Keluar dengan cepat. Qiaxia bukan orang biasa. Ia menggunakan garpunya untuk menangkis serangan Yun Yao, sementara satu tangannya digunakan untuk menembakkan beberapa bola api hantu biru ke arah Cui. Dua energi pedang memotong api hantu. Cui berhasil menyerbu ke depan Qiaxia dan menampar jimat bercahaya itu ke arah tubuh tak kasat mata Qiaxia. Dalam sekejap, cahaya terang memancar, bagaikan matahari kecil yang meledak. Cahaya putih keemasan itu menyelimuti Qiaxia dan langsung melelehkan sebagian besar tubuhnya. Kesempatan bagus. Yun Yao memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat yang lebih kuat, dan sementara Qiaxia terluka parah, dia menggunakan guntur dan kilat untuk mencabik-cabik Qiaxia sekaligus. Kilatan petir menyambar, dan beberapa lubang besar terbentuk di tanah sekitarnya. Cui melompat ke samping dengan kaget, dan tempat dia berdiri tadi juga tersambar petir astaga. Kau wanita. Kau benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menghadapiku. Jejak penyesalan terpancar di mata Yun Yao. Aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku tidak akan mempercayaimu. Seperti kata pepatah, wanita memiliki hati yang paling kejam. Bunuh saja dia, agar tidak ada masalah di sekitarmu. Melihat ekspresi Cui yang ragu, jantung Yun Yao berdebar kencang. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Cui memang memiliki niat membunuh. Tetapi ketika ia melihat istana hitam itu, niat membunuh itu segera mereda. Istana ini tidak mudah ditembus. Yun Yao tetap di sisinya, dan setidaknya ia bisa menjadi penolong. Aku tidak ingin ada waktu berikutnya. Ya, Yun Yao tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan begitu rendah hati terhadap sosok sekecil itu. Anak muda ini benar-benar menyebalkan. Rambutnya saja belum tumbuh semua, tapi dia begitu licik sampai-sampai mustahil untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya. Yun Yao melihat Cui mengambil manik-manik berwarna ungu hitam. Apa itu?
Kau bahkan tidak tahu apa itu manik hantu? Dasar bodoh. Cui memasukkan manik hantu itu ke sakunya. Benda ini adalah harta karun, jauh lebih berharga daripada pil mayat. Manik hantu itu terbuat dari roh jiwa. Kualitasnya tidak kalah dengan pil binatang buas dengan level yang sama, bahkan lebih tinggi. Yaksha adalah iblis yang sangat kuat dan ganas. Jika iblis Yaksha ini ada di dunia luar, mungkin kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yun Yao. Manik hantu yang diambil Cui pasti sangat berharga. Sesuatu yang baik pun digelapkan. Yun Yao menggertakkan giginya, merasa sedikit tidak rela. Yun Yao menghela napas lega, orang merepotkan ini telah terbunuh, kalian bisa masuk dengan cepat. Cui menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Hei, kamu benar-benar tidak mengerti? Atau kamu berpura-pura bodoh? Mata Yun Yao berkedip, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cui berkata dengan tenang, mungkin ada lebih dari satu Yaksha di istana ini, mungkin ada banyak hantu lainnya. Yun Yao mendengus, aku belum pernah ke sana, bagaimana aku tahu? Sebenarnya, hantu biasa mudah diatasi. Cui menatap istana hitam itu dengan tatapan serius. Yaksha biasanya penjaga di samping Raja Hantu. Jika Yaksha muncul di sini, kemungkinan besar Raja Hantu juga akan muncul di dalam. Raja Hantu adalah hantu ganas yang telah berpraktik selama ribuan tahun. Itu adalah eksistensi kuat yang dapat menyapu para biksu yang terbangun dari dunia luar, dan sulit dikalahkan bahkan jika disegel di makam kuno. Hehehehe, aku tidak menyangka ada yang tahu tentang keberadaan Raja Hantu. Suara serak dan tua terdengar dari balik kabut. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dan satunya lagi adalah seorang pendekar pedang parubaya, yang berjalan perlahan ke arah mereka. Yun Yao melihat pria parubaya itu dan bertanya Wan Wui. Dia melirik lelaki tua berjubah hitam itu, lagi tuan pengobatan api hitam Moyan. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Aku belum pernah melihatmu di aula sebelumnya. Pendekar pedang setengah baya itu adalah seorang kultivator independen yang kuat, yang dikenal sebagai pendekar Infeng Wan Wui. Pria tua berjubah hitam itu tampak sangat pendiam di aula tadi, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Sebenarnya, ia juga sosok yang luar biasa, dijuluki apoteker api hitam, dan merupakan seorang alkemis yang sangat terkenal di Zhongzhou. Wan Wui menatap Yun Yao dengan ekspresi tegas. Mungkinkah Tuan Zidian juga ingin mendapatkan sepotong kue dari istana hantu Netherworld? Saudara Wui, jangan khawatir. Moyan, seorang lelaki tua kurus dengan kerutan di sekujur wajahnya, tersenyum damai. Kalau saya tidak salah, Tuan Muda Zidian menginginkan mutiara roh guntur di istana Nether. Benarkah? Yun Yao mengepalkan tangannya. Terus kenapa? Moyan berkata perlahan, saudaraku, kau menginginkan pedang Nether, dan aku menginginkan api hantu Nether. Sedangkan mutiara roh guntur, itu milikmu. Kepentingan kita tidak bertentangan. Kalau begitu, mengapa tidak bekerja sama? Hati Yun Yao tergerak. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Cui. Yun Yao langsung menghampiri mereka berdua dan berkata, kau benar. Aku akan bekerja sama denganmu. Setelah masalah ini selesai, kita masing-masing akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hidung Cui hampir bengkok karena marah kalian membaginya. Apa yang kudapat? Mo Yanjian Cutian berpenampilan biasa saja, masih sangat muda, dan auranya tidak kuat. Ia mendengus dingin. Apakah ini teman Tuan Muda Zidian? Yun Yao mendengus, aku tidak mengenalnya. Beraninya orang tak berguna sepertimu berbagi harta kami? Wan Wui menghunus pedang giok hitam dan berkata, sebelum aku ingin membunuhmu, keluarlah. Cui mencibir dan berkata, maaf kalau aku terus terang, tapi kalian, antek-antek kecil, tidak cukup untuk mengisi celah di gigi Raja Hantu. Tuan Muda Zidian, pendekar pedang Yin Feng, master pengobatan api hitam. Siapa yang bukan jagoan? Tapi anak ini malah jadi pecundang. Berani. Pendekar Yin Feng sangat marah, dan dengan ayunan pedangnya, energi pedang yang tajam tiba-tiba melesat keluar. Yun Yao menunjukkan ekspresi bangga. Ilmu pedang Yin Feng Swordsman tidak bisa diremehkan. Anak ini hampir saja mendapat masalah. Bayangan pedang hitam pekat dan kabur muncul dari belakang Cui. Gulungan. Cui mengendalikan pedang Yuan Hun dan menebas ke depan. Kekuatan destruktif dan dahsyat tiba-tiba menyembur keluar. Wan Wui langsung terdorong mundur beberapa langkah, dan wajahnya berubah beberapa kali berturut-turut. Wajah Yun Yao dipenuhi keterkejutan. Jiwa pedang. Anak ini ternyata sudah punya Yuan Hun. Artinya ketika dia bertarung melawanku, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wan Wui menjadi sedikit khawatir, aku tidak menyangka kau punya beberapa keterampilan, tapi itu masih jauh dari cukup. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati teknik pedang Yin Feng. Kakak, tunggu sebentar. Mo Yan mengamati Cui dari atas ke bawah. Adik kecil ini cukup cakap dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita. Soal harta karunnya, bagaimana kalau kita bagi dua? Bagus. Cui juga sudah kehabisan tenaga. Energinya hampir habis dan pedang dewa dan iblis tidak dapat dipanggil lagi. Yun Yao sangat marah karena dia gagal mengusir bintang jahat ini, dan malah membiarkannya ikut bergabung.
Pendekar Infeng dan ahli pengobatan api hitam, tidak bisakah kedua orang aneh ini melihat bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Keempatnya memiliki motif tersembunyi masing-masing. Mo Yan adalah rubah yang licik dan licik, sementara Wan Wui adalah orang yang licik. Yun Yao menyimpan dendam terhadap Cui, sehingga Cui tidak hanya harus mewaspadai mereka bertiga, tetapi juga harus mencari cara untuk mendapatkan bagiannya. Aliansi ini terlalu rapuh. Saling curiga, putus kapan saja. Saat mereka berjalan, Mo Yan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Zidian memiliki jiwa Yuan Guntur yang langka. Jika dia mendapatkan mutiara roh Guntur, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, dan ancaman dari makam 10.000 mayat tidak akan berarti apa-apa. Kekuatan Yun Yao meningkat drastis setelah memperoleh mutiara roh Guntur. Bukankah itu berbahaya bagi orang lain? Tatapan kejam melintas di mata Wan Wui, dan ketakutannya terhadap Yun Yao semakin dalam. Yun Yao membalas, api Netherworld berusia 1000 tahun milik Raja Hantu dan pedang Netherworld pusaka sekte kuno, bagaimana mungkin kedua benda ini kalah dengan mutiara roh Guntur? Bagaimana mungkin keterampilan pengendalian api Moyan Mu yang dipadukan dengan api Netherworld, dan teknik pedang angin perakmu yang sempurna yang dipadukan dengan pedang Netherworld, bisa kalah? Moyan dan Wan Wui tidak mengatakan apa-apa. Cui sedikit tidak senang. Kamu punya tujuan yang jelas, tapi kamu malah mengambil semua harta karun itu. Rasanya aku di sini untuk kelaparan, ya? Namun, Cui tidak menunjukkannya. Jika memang ada Raja Hantu di aula, akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Apalagi apakah ia bisa mendapatkan harta karun itu. Saat memasuki gerbang istana, ruangannya remang-remang dan tanah berserakan mayat, baju zirah rusak, dan pedang patah, yang juga berserakan di sana-sini. Mayat-mayat ini ditinggalkan oleh para penjelajah sebelumnya yang telah meninggal. Selama bertahun-tahun, banyak biksu datang ke istana Nether untuk mencari harta karun, dan hampir semuanya meninggal di sini. Itu memberi orang firasat buruk. Di tengah aula, patung batu iblis bermata 3 berdiri gagah. Di dalam mata tengah iblis itu, cahaya biru ungu berkelap-kelip, seperti bola mata hantu atau dewa, menatap tajam ke arah beberapa orang. Yun Yao menjadi gembira, itu mutiara roh Guntur. Di dalam mata vertikal yang bersinar itu terdapat sebuah manik seukuran kepalan tangan, sebening kristal, dan bersinar dengan cahaya berharga yang memikat. Area di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya busur Xuanken, dan bahkan dari jarak jauh, fluktuasi kekuatan yang dahsyat masih terasa. Cui menyentuh dagunya manik petir, sudah bertahun-tahun tidak rusak. Pasti harta karun yang langka. Pantas saja Yun Yao sangat menginginkannya. Moyan dan Wan Wui menjadi curiga. Ada 3 harta karun di istana Nether: mutiara roh Guntur, pedang Nether, dan api Nether. Mengapa kita hanya melihat mutiara roh Guntur? Angin dingin berhembus di aula, dan seberkas cahaya muncul dari tumpukan tulang yang berserakan di tanah. 12 sosok humanoid berwajah hijau dan bertaring muncul dari ruang yang tadinya kosong, masing-masing memegang garpu panjang. Begitu banyak Yashu. Wajah Yun Yao berubah jelek. Iblis Yasha muncul, dengan api hantu biru berkelap-kelip, dan langsung menyerang beberapa orang. Moyan mengerutkan kening dan berkata, ayo pergi bersama. Yun Yao memanggil jiwa petirnya, dan ratusan sambaran petir menyambar bagai hujan meteor, menghujani para demon Yasha dengan dahsyat. Meskipun Yun Yao cukup kuat, jumlah demon Yasha terlalu banyak untuk dihentikan olehnya sendirian. Cui tak punya pilihan selain bertindak. Kedua jimat cahaya itu otomatis terbakar dan langsung berubah menjadi 2 tombak cahaya panjang, yang menghantam iblis Yasha yang lolos dari jaring dengan ganas. Kilatan cahaya. Yasha terpaksa mundur beberapa meter. Cui berdiri di depan Yun Yao, dan energi cahaya mengembun menjadi tombak, yang membuat para yaksha iblis lainnya sangat takut dan segera memperlambat langkah mereka. Anak ini sungguh tidak sederhana. Aku belum pernah melihat jimat seperti itu sebelumnya. Ia benar-benar dapat memadatkan kekuatan cahaya untuk secara langsung menahan serangan hantu. Wan Wui dan Mo yang sama-sama terkejut dan semakin penasaran tentang asal-usul Cui. Jika orang ini berasal dari Zhongzhou, tidak masuk akal baginya untuk tidak memiliki reputasi sama sekali. Mungkinkah dia bukan dari Zhongzhou, atau bahkan dari Nanxia? Alasan utama mengapa hantu ganas sulit dihadapi adalah karena tubuh mereka lemah. Ini sangat membatasi kerusakan senjata dan gerakan biasa. Qiaxia telah berada di makam kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terkekang oleh segel makam, yang menyebabkan penindasan wilayah kekuasaannya. Namun, fondasinya sudah sangat dalam dan ia tidak dapat dibunuh dengan mudah. Moyan tak punya pilihan selain bertindak. Ia menggenggam kedua tangannya, dan bola api hitam menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi puluhan bola api yang jatuh ke arah Kyokaswa bagai tetesan air hujan. Moyan mempraktikkan seni bela diri kuno yang disebut seni mengendalikan api. Jiwanya sendiri memiliki atribut api, sehingga ia dapat mengendalikan berbagai macam api. Sebagai seorang alkemis, ia dapat meningkatkan kualitas alkimianya secara signifikan. Sebagai seorang biksu pembangkit jiwa,
Api yang ia kumpulkan dapat meningkatkan efektivitas tempurnya. Mo Yan dan Yun Yao ditekan dari kejauhan. Chuyi dan Wan Wui melangkah maju dan menyerang dari jarak dekat. Lebih dari selusin yaksha iblis yang sangat ganas dihentikan oleh keempat orang itu. Chuyi menelan sepotong rumput esensi berusia 1000 tahun untuk mempertahankan pasokan energinya, dan tiba-tiba melancarkan serangan yang dahsyat. Kedua tombaknya menembus yaksha iblis dalam satu gerakan. Bang! Yaksha pertama terbunuh. Wan Wui tak diragukan lagi adalah pendekar pedang independen paling terkenal di Zhongzhou. Teknik pedang Yin Feng yang ia latih sendiri merupakan teknik jahat, sehingga ia tidak takut akan gangguan mental yaksha. Raksasa darah. Wan Wui adalah seorang pendekar pedang, tetapi jiwanya bukanlah pedang, melainkan hantu jahat yang berlumuran darah. Angin pembunuh jiwa. Raksasa yang berlumuran darah dengan wajah yang ganas itu melesat keluar puluhan meter dalam sekejap, dan mengayunkan pisau berdarah ke udara, langsung membelah iblis yaksha menjadi dua bagian. Yun Yao menunjukkan sedikit kejutan Yuan Hun ada di sini untuk melakukan ilmu pedang. Yaksha adalah roh. Yuan Hun juga merupakan sejenis tubuh spiritual. Tubuh fisik Wan Wui tidak bergerak, dan Yuan Hunnya menggunakan keterampilan pedang untuk langsung menyerang jiwa lawan, sehingga membunuh iblis yaksha dengan satu pedang. Efisiensi ini jauh lebih cepat daripada Chuyi. Yin Feng melarikan diri. Sosok Wan Wui melintas, berubah menjadi gumpalan angin dingin, dan tiba-tiba menghilang. Chuyi tertegun, kita belum selesai membunuh Kyokas, kemana orang ini pergi? Wan Wui melewati beberapa yaksha iblis dan muncul di depan patung iblis bermata tiga. Ia melompat 2 kali dan melompat ke kepala patung. Yun Yao akhirnya mengerti. Serang lebih dulu dan rebut mutiara roh guntur. Dia mengumpat, bajingan terkutuk ini. Berhenti. Chuyi sepertinya menyadari sesuatu, manik-maniknya belum bisa digerakkan. Candaan? Apakah Anda menunggu saya datang dan mengambilnya? Wan Wui mengabaikan peringatan Chuyi dan menusuk kepala patung batu itu dengan pedangnya, mencungkil dan menusuknya. Lalu sebuah permata biru ungu terbang keluar. Wan Wui tertawa terbahak-bahak beberapa kali, lalu mengulurkan tangannya dan meraih bola ajaib itu. Aku akan mengambil peninggalan kuno ini. Bola ajaib roh guntur. Chuyi dengan marah mengumpat, dasar bodoh. Ledakan. Aula mulai berguncang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan patung batu iblis bermata tiga. Retakan terus menyebar, dan aura kuno dan mengerikan terpancar dari patung batu iblis bermata tiga. Mo yang terkejut dan marah, apa yang terjadi? Chuyi menghela napas dan berkata, mutiara roh guntur ditempatkan di sini untuk menekan Raja Hantu. Sekarang mutiara roh guntur telah diambil, Raja Hantu akan segera keluar. Apa? Raja Hantu? Wan Wui berbalik dengan kerutan di wajahnya, dan melihat patung batu bermata tiga dari iblis itu telah retak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan aura energi berwarna ungu hitam terus-menerus keluar dari retakan tersebut. Mendengus. Raja Hantu apa? Saya memiliki mutiara roh guntur, jadi mengapa saya harus takut padanya? Wan Wui mengalirkan energinya ke dalam bola itu, mencoba mengaktifkannya dan membangkitkan kekuatan dahsyat di dalamnya. Tanpa diduga, sebuah kehendak yang keras muncul dari dalam bola itu, yang secara tak terduga melawan Wan Wui. Bang! Percikan api beterbangan. Seperti kembang api yang indah. Wan Wui langsung terpental, dan mutiara roh guntur berubah menjadi seberkas cahaya dan terlepas dari tangannya. Brengsek! Kembali ke sini. Wan Wui terluka oleh mutiara roh guntur dan tidak mampu mengambilnya. Mutiara roh guntur itu sangat cepat dan hendak terbang keluar dari istana. Chuyi segera melesat ke udara. Namun sebelum dia dapat menangkap mutiara roh guntur sekali lagi melepaskan petir kuat yang langsung menyambar Chuyi. Manik-manik yang patah punya sifat yang sangat buruk. Sungguh keterlaluan. Chuyi melepaskan cahaya bintang untuk melawan kekuatan mutiara roh guntur dan memegang mutiara itu di tangannya selama sekitar 10 detik. Kekuatan mutiara roh guntur dengan cepat menurun dan perlahan kembali tenang, seolah-olah tertidur. Chuyi terjatuh kembali ke tanah, terengah-engah kelelahan, dan menelan sepotong rumput esensi lainnya. Mutiara roh guntur adalah Horcrux yang sangat berharga. Horcrux adalah peralatan yang lebih canggih daripada senjata spiritual. Senjata jiwa akan menghasilkan roh senjata selama proses pemurniannya. Kebanyakan roh senjata tidak sadar, tetapi beberapa roh senjata yang kuat dapat membangkitkan kesadaran mereka secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, dan bahkan dapat berlatih dengan metode khusus untuk membuat Horcrux menjadi semakin kuat. Mutiara roh guntur telah berada di makam kuno selama lebih dari 1000 tahun. Selama kurun waktu tersebut, harta karun biasa akan hancur berkeping-keping. Namun, mutiara roh guntur tidak hanya tidak rusak, tetapi justru memungkinkan roh harta karun tersebut berevolusi menjadi sebuah wasiat. Itu memang harta karun yang langka. Chuyi bersiap memasukkan mutiara roh guntur ke dalam paket dan kemudian melarikan diri dari tempat ini. Siapa sangka, saat itu juga, suara tawa menyeramkan tiba-tiba menggema di aula JJJJ. Orang asing? Orang asing. Patung batu iblis bermata tiga hancur berkeping-keping. Kabut hantu di sekitarnya mendidih hebat,
dan aura suram dan kuat tiba-tiba menyerbu dengan liar. Tekanan kuat dan mengerikan itu langsung menyelimuti seluruh ruangan, membuat orang-orang merasa tertekan dan sesak napas. Hehehehe. Sosok besar berwarna merah gelap muncul di udara. Yun Yao berteriak ngeri, benda apa ini? Saat hantu kuat ini muncul, tekanan yang mengerikan membuat semua orang terengah-engah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang, lalu muncul di hadapan beberapa biksu di barisan depan. Beberapa orang bahkan tidak melihat pergerakannya dengan jelas sebelum daging dan darah beberapa pendeta terhisap hingga kering. Raja hantu membunuh beberapa kultivator dan tatapannya tertuju pada Cui. Ia memiliki kecerdasan tertentu. Mutiara roh petir pada Cui membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jadi ia memutuskan untuk membunuh orang asing yang membuatnya tidak nyaman ini. Suara mendesing. Seekor hantu melintas. Raja hantu menyerbu ke depan. Sepasang cakar merah mencengkeramnya dengan ganas, hampir mendistorsi udara, dan Cui memadatkan tubuh kacanya sebagai refleks terkondisi. Bang! Retakan yang tajam. Organ-organ internal Cui terguncang, dan dia langsung terlempar mundur lebih dari 20 meter. Sial, sakit sekali. Mutiara roh guntur di tanganmu bagaikan bom waktu. Tak hanya akan mengusir dan melukai orang, tapi juga akan menarik serangan dari Raja Hantu. Terlalu berbahaya. Cui tidak punya pilihan lain selain melemparkan mutiara roh guntur ke arah Yun Yao cepat dan gunakan ini untuk mengatasinya. Yun Yao sangat jelas tentang kemampuan bertahan Cui. Jika hantu itu bisa mengalahkan Cui seperti ini, bagaimana orang lain bisa menghentikannya? Yun Yao menangkap mutiara roh guntur, dan kesadaran mutiara roh guntur pun pulih, tetapi tidak melawan dengan keras. Sebaliknya, ia merasakan keintiman, seolah-olah seorang anak yang telah meninggalkan rumah kembali ke pelukan ibunya, dan ada perasaan terhubung oleh darah. Itu benar-benar benda spiritual bermutu tinggi. Raja hantu meraung ke langit dan tiba-tiba menerkam ke arah Yun Yao. Yun Yao lebih cepat daripada Cui. Cahaya listrik menyelimuti tubuhnya saat ia mundur dengan cepat. Proses ini mengaktifkan mutiara roh petir. Mengaum. Petir itu mengembun menjadi ular piton raksasa, yang keluar dari manik-manik, bagaikan ribuan ular petir, menyerbu ke depan dan menyerang Raja Hantu dengan ganas. Siapakah yang menyangka bahwa Raja Hantu akan menyeringai dengan ganas, mengeluarkan api biru putih yang menakutkan, dan menangkap ular piton petir raksasa. Api biru dan putih yang aneh langsung menyebar ke petir. Semua ular piton guntur dengan daya penghancur luar biasa itu dibakar sampai mati. Semuanya berubah menjadi abu berserakan. Bakar energinya. Ini adalah Nether Fire. Astaga, dia sudah memurnikan api Nether. Moyan meraung kaget dan marah. Sudah berakhir, dia sudah memurnikan api Nether lagi. Serangan kita tidak akan efektif. Kita tidak bisa menjadi lawannya. Cui akhirnya melihat wajah asli Raja Hantu. Raja Hantu itu sepucat kertas, mengenakan jubah merah, melayang di udara. 10 kukunya semerah darah, dan matanya bahkan lebih merah darah, seperti lautan darah. Ia baru saja bangun dan masih sangat lemah. Gunakan mutiara roh guntur untuk menyerap kekuatannya. Yun Yao membangkitkan kekuatan mutiara roh petir, dan kekuatan petir dahsyat yang tak terbatas langsung menyelimuti tubuhnya. Puluhan petir, bagaikan puluhan ular berbisa, berusaha menyambar tubuh Raja Hantu secara bersamaan. Sang Raja Hantu mengangkat satu tangannya, dan api hantu biru dan putih menyembur keluar, membentuk penghalang api, yang dengan gila-gilaan mengimbangi satu sama lain, dan untuk sesaat keduanya seimbang. Moyan berdiri, telapak tangannya diselimuti api hitam, dan melancarkan serangan diam-diam ke arah Raja Hantu dari belakang. Raja Hantu berbalik dan menyerang dengan tangannya yang lain. Bahkan di bawah tekanan mutiara roh guntur, ia masih mampu menangkis serangan Moyan. Ketiganya langsung menemui jalan buntu. Tubuh Raja Hantu yang hampir terwujud perlahan memudar, jelas akibat dikonsumsi. Tepat pada saat ini, Raja Hantu berteriak ke langit. Yun Yao dan Moyan terkejut seolah-olah mereka dihantam palu mental tak terlihat. Mereka memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Raja Hantu pun terbebas dalam sekejap. Api Nether menyala lagi. Tidak bagus. Moyan dan Yun Yao tampak ngeri. Siapa sangka di saat kritis, Cui kembali menerjang dan menghadang Raja Hantu. Sebuah kekuatan suci kuno dan dahsyat dilepaskan dari Cui, dan energi Yuan menyembur keluar, mengembun menjadi bayangan raksasa di belakang Cui. Apa ini? Yun Yao tercengang. Mungkinkah itu jiwa Cui? Tapi, bukankah jiwa Yuannya adalah jiwa Yuan pedang? Ketika Raja Hantu melihat bayangan raksasa itu, ia langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketakutan itu berasal dari lubuk jiwanya. Dalam jangkauan kognisinya, ia tak mampu memahami keberadaan yang begitu mengerikan. Kamu bisa mati sekarang. Ketika jiwa bayangan berubah menjadi kekuatan dan mengalir ke dalam tubuh. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu gerakan. Tinju Cui melepaskan rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah semua misteri yang telah ada sejak zaman kuno dipadatkan dalam pukulan ini. Bang! Raja Hantu dibanjiri energi tak terlihat dan ambruk. Di tengah ratapan melengking,
Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat. Mo Yan menunjukkan ekspresi tidak percaya tinjunya, benar-benar bisa mengenai roh secara langsung. Bagaimana tubuh fisik dapat berhubungan langsung dengan tubuh spiritual? Ini adalah pendekatan yang sepenuhnya subversif. Cui melakukannya begitu saja. Dia meninju tubuh Raja Hantu dan menghancurkannya berkeping-keping dengan kekuatannya yang dahsyat. Berapa banyak rahasia tak diketahui yang disembunyikan oleh anak laki-laki yang tampaknya biasa ini? Jika Raja Hantu berada di dunia luar, ia pasti mampu menyapu bersih semua biksu yang telah terbangun. Bahkan jika ia disegel di makam kuno, ia akan menjadi sosok yang kuat dan sulit dikalahkan. Cui membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Yun Yao begitu terkejut hingga tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ada beberapa orang aneh alami di dunia ini yang mampu membangkitkan dua jiwa. Orang seperti itu langka di antara miliaran orang. Jiwa ganda tidak selalu merupakan hal yang baik. Karena potensi jiwa seseorang terbatas, ada perbedaan dalam tingkat pembinaan satu Yuan Hun, apalagi pembinaan dua Yuan Hun. Yuan Hun melambangkan bakat seorang kultivator. Lebih banyak belum tentu lebih kuat, dan lebih beragam belum tentu lebih halus. Jika jiwa Yuan yang kuat terbelah, ia dapat menjadi dua jiwa Yuan biasa, yang akan kontraproduktif. Dua jiwa Cui, entah itu jiwa pedang atau bayangan yang muncul sebentar, jelas merupakan jiwa tingkat atas yang sangat kuat, terutama jiwa bayangan, yang memiliki kekuatan tak terduga. Karena hubungan antara kultivasi dan kekuatan, saat ini belum jelas, tetapi setidaknya itu adalah jiwa tingkat dewa. Jiwa utama telah menarik tubuh terlalu banyak. Cui sangat lemah, dan buru-buru mengeluarkan rumput esensi dan menelan sisanya. Sungguh mendebarkan. Seandainya Yun Yao tidak menggunakan mutiara roh petir untuk melemahkan kekuatan Raja Hantu. Seandainya Mo yang tidak melancarkan serangan diam-diam untuk mengalihkan perhatian Raja Hantu. Seandainya Cui tidak membuka pikirannya dan menemukan kelemahan Raja Hantu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berhasil? Raja Hantu berubah menjadi manik hantu besar, yang permukaannya ditutupi api biru dan putih. Api? Mo Yan menunjukkan ekspresi sangat kecewa. Awalnya aku ingin mencari api Netherworld yang sudah jadi. Tapi siapa sangka api Netherworld sudah dimurnikan oleh Raja Hantu? Menumbuhkan benih api itu sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Api spiritual bukanlah senjata ajaib atau seni bela diri. Namun tampaknya itu adalah alat ajaib dan seni bela diri. Api spiritual dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan kekuatan pemiliknya secara instan, sementara api spiritual perlu dipupuk secara perlahan. Seluruh proses ini membutuhkan banyak bahan dan waktu, seperti halnya berlatih seni bela diri. Api Nether di makam kuno telah hilang. Hanya satu percikan dari api Netherworld berusia 1000 tahun yang tersisa. Dari segi potensi, api Netherworld yang telah disempurnakan oleh Raja Hantu selama ribuan tahun sebenarnya lebih kuat daripada api Netherworld biasa. Api ini bukan lagi api Netherworld biasa, melainkan telah terkontaminasi dengan kekuatan hantu Raja Hantu yang telah berusia ribuan tahun, sehingga menjadi api hantu Netherworld yang berusia ribuan tahun. Jika percikan ini diolah dengan baik, ia pasti akan tumbuh menjadi api aneh yang lebih kuat dari api Nether. Seberapa mudahkah untuk sekadar menumbuhkan percikan? Konsumsi sumber daya adalah jurang tanpa dasar. Meskipun tidak terlalu puas, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mo Yan tidak ragu untuk menyalakan api. Yun Yao berdiri di samping sambil memegang mutiara roh guntur, menatap Mo Yan dan Cui dengan mata berbinar. Kini setelah memegang mutiara roh guntur, kekuatan tempurnya bisa dikatakan telah meningkat beberapa kali lipat, dan ia sangat yakin bisa mengalahkan Cui. Mo Yan bukan ancaman. Haruskah balas dendam dilakukan segera? Cui jelas bukan orang bodoh. Dia melemparkan mutiara roh petir kepada Yun Yao hanya sebagai tindakan sementara dalam krisis ini. Sekarang setelah Raja Hantu disingkirkan, Yun Yao tak diragukan lagi telah menjadi ancaman terbesar. Hati Mo Yan sedikit bergetar saat melihat suasananya agak hikmat. Tidak bagus, jika Tuan Muda Zidian mengambil tindakan sekarang. Sekalipun mereka berdua bersatu, mereka mungkin takkan mampu menghentikan mutiara roh guntur. Mo Yan menatap Cui, dan saat tatapan mereka bertemu, mereka langsung mencapai kesepakatan diam-diam. Jika Tuan Muda Zidian menyerang siapapun, mereka berdua akan bergabung untuk menghadapinya. Ketiganya menjaga jarak dan saling waspada. Hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, Mo Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat sekeliling aneh. Saudarawan seharusnya tidak mati. Mengapa dia pergi? Ya. Kemana Wan Wui pergi? Wan Wui tidak dapat ditemukan di aula. Mustahil. Tidak ada cara baginya untuk pergi dari sini. Dia menggunakan teknik pedang Yin Feng untuk membuat dirinya tidak terlihat. Tidak bagus. Cui menyadari sesuatu dan menatap Yun Yao di belakangmu. Yun Yao terkejut. Dia terus memperhatikan Cui dan Mo Yan. Takut kalau mereka akan bergabung untuk merebut mutiara roh guntur, dan dia tidak siap menghadapi serangan diam-diam dari belakang. Aura yang sangat tajam dan dingin tiba-tiba meletus. Aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Yun Yao merasa ngeri dan ingin menghindarinya tetapi sudah terlambat. Engah.
Energi pedang yang tajam menusuk arahnya dari belakang dan keluar dari dadanya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Mata indah Yun Yao melebar saat dia merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat, dan dia jatuh terlentang. Hahaha, milikku. Seluruhnya milikku. Wan Wui mengeluarkan kain lap, dengan cepat membungkus mutiara roh guntur, dan langsung memasukkannya ke dalam pelukannya. Ia melangkah melewati tubuh Yun Yao dan menatap Chu Yi dan Mo Yan dengan wajah penuh keserakahan. Mo Yan menunjukkan ekspresi ngeri tuan muda Zidian berasal dari keluarga Yun di Zhongzhou. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan Yun Tianhe jika Anda membunuhnya? Siapa yang tidak takut dengan nama Yun Tianhe? Tapi kita hanya sedikit di sini. Dan orang mati tidak akan pernah bisa bicara. Mo Yan membelalakan matanya karena ngeri kamu. Kamu bisa mati sekarang. Tebasan hantu angin gelap. Wan Wui menggunakan teknik pedang Yin Feng dan menghilang lagi. Mo Yan sangat terkejut. Reputasi pendekar pedang Yin Feng tidak dibesar-besarkan. Teknik pedang Yin Feng datang dan pergi tanpa jejak. Itu adalah teknik pedang pembunuh terbaik di kerajaan Nanxia. Wan Wui telah berlatih teknik pedang Yin Feng selama lebih dari 20 tahun dan telah menguasainya. Dalam keadaan normal, Mo Yan masih bisa menahannya. Namun, sekarang karena Yuan Li-nya telah terkuras habis dan ia telah terluka parah oleh Raja Hantu, bagaimana ia bisa menghadapi pedang Yin Feng? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, dan kau benar-benar ingin membunuhku untuk membungkamku. Mo Yan meraung marah, lalu melambaikan tangannya untuk melepaskan api hitam pekat, siap membentuk penghalang di sekelilingnya. Tepat ketika api hitam itu hampir menutup. Kilatan cahaya pedang datang melalui celah itu. Mata Mo Yan terbelalak, dan ia jatuh terduduk dengan suara gedebuk saat dunia berputar di sekelilingnya. Pemandangan terakhir yang ia lihat dalam hidupnya adalah tubuh tanpa kepala yang sangat familiar. Yun Yao terjatuh ke dalam genangan darah. Kepala dan tubuh Mo Yan dipisahkan. Wan Wui dengan tenang muncul dan mengambil manik hantu yang terpasang api neter hahaha. Api neter berusia 1000 tahun itu juga milikku. Sungguh orang yang kejam. Cui meremahkannya. Ini mungkin bukan pertama kalinya seseorang membunuh orang dan merampok harta benda dengan cara yang begitu terampil. Wan Wui menatap Cui dengan tatapan sinis. Wah, untung saja kau dan Raja Hantu terluka dalam pertarungan itu, jadi aku bisa memanfaatkan kesempatan itu. Aku harus berterima kasih padamu. Harus kuakui kau jauh lebih kuat dari yang kukira. Tapi sekarang kau sudah kelelahan, apa kau masih bisa menangkis pedangku? Wan Wui tahu bahwa Cui telah meminum Millennium Essence Grass, dan kini energinya telah sedikit pulih. Cui tidak berani gegabah. Pendekar pedang Yin Feng sangat kuat dan veteran yang berpengalaman. Jurus-jurusnya sangat kejam dan bisa membunuh dengan satu jurus. Ia tidak boleh diremehkan. Pedangku cepat, kau tak akan merasakan sakit. Kudengar arwah orang-orang yang meninggal di makam kuno tidak akan pernah bisa keluar. Mereka pada akhirnya akan dipenjara di sini dan akhirnya berubah menjadi roh jahat. Nikmati saja. Hahaha. Begitu kata-kata itu terucap. Suara mendesing. Itu akan hilang dalam sekejap. Seperti angin dingin yang tak terlihat. Inilah kekuatan teknik pedang Yin Feng. Setiap kali digunakan, ia tak terlihat dan tak dapat dibedakan. Teknik pedang Wan Wui memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Tak hanya tak terlihat oleh mata telanjang, bahkan suara dan gas pun sepenuhnya tersembunyi, dan praktisi biasa pun tak mampu memecahkannya. Cui perlahan mundur, menyandarkan punggungnya ke pilar. Ia menyapu pandangannya ke seberang aula dan berkata dengan dingin, ilmu pedangmu tak lebih dari teknik pembunuhan tingkat rendah. Bahkan tidak setara. Bebek mati pun masih keras kepala. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teknik pedang Yin Feng. Suara Wan Wui terdengar tak menentu dan melantur, dan sumbernya sama sekali tidak dapat ditemukan. Namun, Cui merasakan sedikit aura pembunuh, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ia tak mampu menahan aura pembunuh itu. Mengatakan bahwa teknik pedang pembunuh ini lebih rendah darinya sungguh berlebihan. Pergilah ke neraka. Saat Wan Wui hendak bertindak. Mata hati. Cui membuka pikirannya dan langsung memahami segalanya. Saat Wan Wu mengayunkan pedangnya, bayangan pedang samar muncul di belakang Cui. Sikat. Sikat. Dua cahaya pedang muncul di udara pada saat yang sama. Salah satu cahaya pedang memotong tubuh kaca Cui, dan bekas pedang tertinggal di pilar di belakangnya. Cahaya pedang lain melintas di tubuh Wan Wui, dari bahu kirinya hingga perut kanannya. Mata Wan Wui membelalak ngeri, mulutnya menganga seperti ikan yang kehabisan air. Akhirnya, separuh tubuhnya ambruk, dan darah berceceran di tanah bagai bunga yang sedang mekar. Mati. Chu Yi menutupi luka dalam di dadanya dan terbatuk ringan 2 kali. Jelas sekali ia terluka parah. Ia berjalan ke tubuh Wan Wui dengan susah payah dan mengeluarkan mutiara roh guntur dan mutiara hantu. Teknik pedang Yin Feng tidak lebih dari ini. Chu Yi mengeluarkan botol giok dan menuangkan sedikit saripati kehidupan ke luka di dadanya. Daging dan darahnya mulai menggeliat dengan cepat, dan pendarahannya berhenti serta segera sembuh. Mo Yan tidak bisa diselamatkan lagi.
Cui menggeledah tubuh Moyan sebentar dan menemukan banyak botol dan stoples. Moyan adalah seorang alkemis, jadi pasti ada banyak pil dan ramuan di tubuhnya. Namun, menurut Cui, benda-benda ini sangat kasar. Moyan terutama memurnikan racun. 9 dari 10 botol obat adalah pil racun dan racun. Saat ini, Yun Yao belum mati. Ia terengah-engah. Wajahnya pucat pasi karena kehilangan banyak darah. Dingin. Aku kedinginan sekali. Apa aku akan mati? Yun Yao tidak pernah memimpikan hal ini. Dia selalu memiliki harga diri yang tinggi dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan meninggal di sini dalam ketidakjelasan. Yun Yao mengerti peringatan kakeknya. Dunia ini terlalu berbahaya. Apa gunanya? Betapapun berbakatnya seseorang, pantas saja keluarga Chu, Luo, dan Ye tidak akan membiarkan para jenius mereka mencari pengalaman sendiri. Sebelum seorang jenius bisa dewasa, ia bisa jatuh kapan saja. Aku tahu akan seperti ini. Dia seharusnya tidak menyelinap keluar. Cui membantu Yun Yao berdiri, menarik pakaiannya hingga terbuka dengan kedua tangannya di depan dadanya, dan 2 gunung putih salju dan bulatnya pun segera terlihat. Harus kuakui, meskipun tidak sebesar milik wanita muda, ia juga cukup montok dan kencang, cukup untuk membangkitkan nafsu hewani seorang pria. Luka yang tembus dan terus-menerus mengeluarkan darah tentu saja sangat tidak sedap dipandang mata. Yun Yao beruntung. Karena aku mendengar peringatan itu dan menjauh setengah inci, hatiku tidak tertusuk, kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini. Yun Yao sangat marah. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menodaiku. Cui memegang botol giok di tangannya, pertama-tama menyesapnya sedikit ke mulut Yun Yao, lalu menuangkan sedikit lagi ke lukanya. Yun Yao jelas merasakan luka di dadanya gatal dan dagingnya berangsur-angsur sembuh. Kamu? Yun Yao menunjukkan ekspresi tidak percaya mengapa kamu menyelamatkanku? Benar sekali. Cui menepuk kepalanya dan berkata, otakku penuh air. Buat apa aku menyelamatkanmu? Astaga! Aku sudah membuang setengah botol saripati kehidupanku. Yun Yao sangat marah hingga hampir muntah darah. Bukankah itu hanya sebotol air saripati kehidupan? Pergilah ke kota Zhongzhou, aku akan mengembalikan 10 botol kepadamu. Cui tampak tak percaya. Jangan pikir aku tidak tahu bagaimana kau berencana membunuhku. Yun Yao sedikit tersipu. Aku tadi berpikir untuk membunuhmu. Tapi, kau menyelamatkan hidupku, dan dendam kita terbalaskan. Apakah kamu menepati janjimu? Apa gunanya bagiku kalau aku membunuhmu? Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Cui melirik peti putih besar itu lagi. Yun Yao buru-buru menarik bajunya, tetapi ia sedih mendapati bajunya telah dirobek oleh Cui, dan ia tak bisa menyembunyikan dadanya sama sekali. Ia tak punya pilihan selain menutupinya dengan tangannya dan memelototi Cui dengan marah. Awas matamu. Aku tidak mau. Aku pernah lihat yang lebih besar, kata Cui sambil mengepulkan asap, membuat Yun Yao menggertakkan giginya karena kesal. Ia melempar tas kain itu dengan santai dan berkata, ambil ini dulu. Yun Yao menunjukkan ekspresi gembira dan mengulurkan mutiara roh guntur seolah-olah itu adalah harta karun. Apakah kau benar-benar akan memberikannya kepadaku? Apa yang kau berikan padaku? Kau sedang bermimpi. Aku pinjamkan saja. Lagi pula aku tidak bisa menggunakannya, dan kau bisa menggunakannya sebagai pembantu. Meminjam? Kalau begitu, pinjamlah selama 100 tahun. Harta karun ini ada di tanganku, jangan pernah berpikir untuk memintaku mengembalikannya. Yun Yao menyeka debu dari mutiara roh guntur. Wajahnya yang cantik dipenuhi kejutan. Ia datang untuk berpartisipasi dalam petualangan ini karena ia mendengar bahwa mutiara roh guntur terkubur di makam kuno. Kakek akan terkejut jika kali ini aku berhasil mewujudkan keinginanku. Faktanya, Cui sedang menguji Yun Yao. Kalau saja Yun Yao punya sedikit saja niat membunuh setelah memperoleh mutiara roh guntur, Cui tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuhnya saat itu juga. Pada jarak ini, dia tidak akan meleset. Dilihat dari reaksi Yun Yao, dia hanya terkejut dan tidak memiliki emosi lain. Jadi Cui merasa sedikit lega. Mutiara roh guntur memang harta karun, tapi sayangnya Cui tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dan saya khawatir tidak ada orang di sekitarnya yang bisa menggunakannya. Lalu, dia akan pergi ke tingkat ketiga makam kuno. Raja hantu sangat sulit untuk dihadapi. Raja mayat mungkin 10 kali lebih berbahaya. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya itu. Sejujurnya, Cui sudah merasa sedikit menyesal, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Sekali berkata, sesuatu tidak bisa ditarik kembali. Ia telah berjanji untuk membantu lelaki tua berwajah hantu itu, dan melarikan diri dari medan perang bukanlah gayanya. Yun Yao tidak lemah dan memiliki mutiara roh guntur, yang dapat meningkatkan peluangnya mengalahkan Raja Mayat. Yun Yao semakin bingung tentang Cui. Siapa namamu? Lu Ren. Pejalan kaki? Yun Yao memutar bola matanya dalam hati. Nama itu benar-benar sesuai dengan namanya. Nama yang bagus. Baru saja, aku melihatmu berhadapan dengan Wan Wuishi. Kau benar-benar memahami gerakannya.
Sepertinya kau menggunakan pikiranmu? Cui mengambil manik-manik hantu satu persatu dan berkata dengan acuh tak acuh ya. Itu mata pikiran. Yun Yao menggigil seluruh tubuhnya. Saya tidak bisa menahan perasaan sedikit getir. Dia selalu mengira dirinya seorang jenius dalam mengambil keputusan. Sampai dia bertemu dengan orang asing, dia benar-benar menyadari betapa konyolnya ide-idenya. Sungguh orang yang bijaksana. Sebuah kemampuan yang bahkan diimpikan oleh seorang kakek. Seorang pejalan kaki yang tidak dikenal telah menguasainya. Yun Yao selalu enggan menerimanya. Tetapi sekarang ia tak lagi memiliki pikiran seperti itu. Jiwa ganda, mata hati yang terbuka, dan kemampuan bertahan yang kuat sudah cukup untuk membuat Yun Yao mengaguminya. Hah? Ada istana gelap di sini. Datang dan bantu. Cui menemukan sebuah pintu rahasia, dan mereka berdua mendorong pintu itu bersama-sama. Ketika pemandangan aula gelap muncul di depan mata mereka, keduanya tercengang. Seluruh aula gelap itu penuh sesak dengan material, peralatan, dan senjata, yang jumlahnya mengejutkan. Sungguh sangat disesalkan. Karena usianya, peralatan dan bahan-bahan yang disimpan ini tidak dilindungi secara khusus dan pada dasarnya telah lapuk dan rusak. Kecuali satu hal, Cui tertarik pada pandangan pertama. Di atas singgasana di aula tinggi, ada pedang panjang kuno. Meskipun telah dipajang selama ribuan tahun. Tapi bersih. Bila pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki dan seindah giok kristal es. Pedang itu dipenuhi rune yang rumit dan mendalam. Aura kuno dan kuat terpancar darinya. Yun Yao bergumam, pedang kuno ini. Cui mengambil pedang Wan Wei dan menebaskannya ke pedang kuno itu. Dengan suara keras, pedang itu patah, dan tidak ada retakan yang tersisa pada pedang kuno itu. Tidak perlu menebak lagi. Itu pasti pedang Netherworld. 3 harta karun istana Nether, mutiara roh guntur, api Nether, dan pedang kuno Nether. Semuanya ada di tangan. Cui memiliki jiwa pedang dewa dan iblis. Nilai pedang Nether bagi Cui mungkin lebih tinggi daripada gabungan mutiara roh guntur dan api Nether. Yun Yao berkata dengan cemberut, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Pedang kuno Netherworld adalah pedang jahat. Sekalipun ia menerimamu, pikiran pemiliknya akan sering terkorupsi saat digunakan, perlahan-lahan menjadi haus darah dan gila, dan akhirnya bahkan kehilangan diri mereka sendiri. Apa kau sudah mempertimbangkan dengan matang untuk menginginkan pedang ini? Cui sedikit terkejut. Yun Yao berharap dia akan meninggal lebih cepat, tetapi sekarang dia memberinya pengingat yang baik, tampaknya sikapnya telah berubah. Faktanya, seperti yang dikatakan Yun Yao, pedang Netherworld dan mutiara roh guntur jelas merupakan alat penghubung jiwa. Sebuah alat komunikasi jiwa memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memilih seorang penguasa. Kecuali jika kekuatannya melebihi alat komunikasi jiwa dan dijinakan melalui pelatihan ritual jangka panjang, alat komunikasi jiwa hanya dapat menerimanya atas inisiatifnya sendiri. Jika pedang Netherworld tidak mengenali Cui, Cui pada dasarnya tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Coba keberuntungan Anda. Cui maju dan menggenggam gagang pedang. Lalu kesadaran kuno yang tertidur pun terbangun dari pedang Nether. Rasa dingin yang menusuk tulang meletus, seolah-olah itu bukan pedang, melainkan bongkahan es berusia 10.000 tahun yang lebih keras daripada berlian. Rasa dingin itu menyerbu meridian dan menjalar ke seluruh tubuh, mencoba membekukan pikiran, jiwa, dan roh seseorang. Cui merasa seperti ditarik ke dalam ruang misterius. Tanah dipenuhi mayat dan tulang-tulang patah, dikelilingi oleh lolongan tajam para mayat hidup. Sesosok iblis raksasa berdiri di hadapannya, dengan penampilan yang ganas dan buruk rupa, dan api biru putih berkobar di sekujur tubuhnya. Ia terkunci di tengah aula, melahap mayat hidup di sekitarnya tanpa ampun. Mengaum. Ketika melihat Cui menerobos masuk, iblis yang terbakar itu berdiri dengan marah, tertawa mengejek beberapa kali, dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya dengan telapak tangan yang besar. Dalam sekejap, ratusan hantu berteriak bersama, dan suaranya sangat mengerikan. Pedang hantu yang luar biasa. Cui diam-diam terkejut. Halusinasi tersebut disebabkan oleh roh senjata dan hampir sama kuatnya dengan serangan mental. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin menunjukkan bahwa pedang ini luar biasa. Karena dapat menggunakan ilusi untuk mengganggu penggunanya, pedang ini bahkan dapat menggunakan ilusi untuk menghadapi musuh. Pedang ini, saya bertekad. Cui melepaskan jiwa bayangan yang ganas. Ketika tangan iblis itu menyentuhnya, rasanya seperti menyentuh besi panas membara. Ia menjerit nyaring dan segera mundur. Roh pedang Nether diselimuti oleh kekuatan ilahi yang dahsyat. Ia meringkuk di tanah, gemetar seluruh tubuhnya, sangat ketakutan, dan momentumnya terus melemah. Cui berjalan selangkah demi selangkah. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Sekarang aku tuanmu. Kau harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku lebih baik menghancurkanmu. Jiwa bayangan itu membuka satu matanya. Mata macam apa itu? Coba lihat. Seluruh pemikiran dan seluruh jiwa akan hancur. Roh senjata itu benar-benar menyerah dan seluruh tubuhnya lenyap begitu saja. Ketika roh senjata itu menghilang,
Sebuah prasasti batu besar tertinggal. Tulisan-tulisan kuno yang pada di atasnya ternyata adalah sebuah teknik bela diri. Pedang api Netherworld. Senyum puas muncul di bibir Cui. Pedang Netherworld bukan hanya senjata yang kuat, tetapi juga membawa semacam seni bela diri warisan. Hanya ketika roh senjata mengenalinya, seni bela diri tersebut dapat diwariskan. Jika kau menggunakan metode pemurnian yang biadab untuk mengorbankannya, bahkan jika kau mengendalikan pedang Netherworld, kau tidak akan bisa mewarisinya. Asal-usul pedang api Netherworld dapat ditelusuri kembali ke zaman primitif. Pedang ini berevolusi dari pecahan-pecahan teknik pedang tertinggi. Pedang ini misterius dan tak terduga, serta membunuh orang secara tak terlihat, tetapi harus digunakan dengan bantuan api hantu Netherworld. Jurus Netherworld Flame Sword mirip dengan In Feng Sword Technique milik Wan Wui, tetapi jauh lebih kuat daripada In Feng Sword Technique, karena In Feng Sword Technique merupakan jurus pedang pembunuhan murni, dan kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat. Pedang api Netherworld ini berbeda. Tak hanya memiliki kemampuan membunuh yang kuat, kemampuan tempur frontalnya pun tak kalah dengan seni pedang jiwa milik Zhongzhou. Teknik pedang ini jelas merupakan teknik yang sangat kuat. Namun, Netherworld Flame Sword harus dipraktikkan bersamaan dengan Netherworld Ghostfire dan Netherworld Sword. Ini akan menjadi teknik pedang unik Cui. Tidak seorang pun dapat mempelajarinya. Cui memperoleh pedang Netherworld dan teknik pedang yang cocok, yang sangat menutupi kekurangan kemampuan menyerangnya. Ditambah dengan peningkatan jiwa pedang iblis ilahi, kekuatannya pasti sangat besar. Tidak mudah untuk melatih keterampilan baru. Kembali dan berlatihlah perlahan. Cui muncul dari ruang spiritual dan dengan santai mengangkat pedang Nether. Pedang ini memang punya beberapa trik, tapi tidak bisa mengganggu pikiranku. Ikutlah denganku. Kau tidak bisa mengambil mutiara roh guntur secara cuma-cuma. Aku butuh bantuanmu. Nada bicara Cui agak tegas. Tidak mungkin bagi Yun Yao untuk menolak. Meskipun orang ini menyelamatkanku, sikapnya sungguh menyebalkan. Yun Yao harus patuh untuk sementara, karena jika mereka benar-benar mulai bertarung, pedang Nether akan mengimbangi kekuatan mutiara roh guntur, dan dia tetap tidak akan sebanding dengan Cui. Meskipun pria ini sangat menyebalkan, faktanya dia telah menyelamatkan hidupnya. Yun Yao juga mendapatkan tawaran menarik dari mutiara roh guntur, dan kini ia tak berniat membalas dendam. Baiklah, demi mutiara roh guntur. Mereka berdua memiliki alat pembuka jiwa, dan mereka membunuh setan dan hantu, menjalani perjalanan mulus, dan akhirnya mencapai tingkat ketiga makam kuno. Ruang makam yang suram itu dipenuhi lebih dari 100 peti batu, yang sebagian besar tutupnya terbuka. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ah, Luren. Suara lembut dan familiar terdengar, akhirnya kau sampai juga. Cai Die datang mengenakan jubah indah yang ditenun dari benang emas. Pria tua berwajah hantu dan dua bersaudara Yan Gui sedang duduk di atas peti mati. Hah? Mengapa merekrut 7 atau 8 orang asing? 5 biksu berkumpul di sekitar lelaki tua berwajah hantu itu, sebagian besar direkrut di sepanjang perjalanan. Masing-masing biksu cukup kuat, dan yang paling menonjol adalah kelima biksu itu menggunakan pedang panjang. Pemimpinnya sangat menarik perhatian. Seorang pemuda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan baju zirah bersisik emas, memegang pedang merah panjang, berambut merah, bertubuh tinggi, dan memiliki aura gelisah bagai api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Orang ini pasti seorang master. Setidaknya mencapai tingkat kedua kebangkitan jiwa. Kenapa kau begitu lambat? Kukira kau mati di 2 lantai pertama. Kata lelaki tua berwajah hantu itu dengan sedikit kesal, tetapi tatapannya kembali tertuju pada Yun Yao, dan ia tak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Tuan muda Zidian, kenapa kau di sini? Chuyi tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menatap kelima pendekar pedang itu dan bertanya, siapa orang-orang ini? Mereka adalah para pembantu yang kupanggil. Lelaki tua berwajah pucat itu menjelaskan dengan tenang. Mereka adalah 5 pendekar pedang Zhongzhou yang terkenal. Pendekar pedang berambut merah ini bernama Yang Zhan. Ia telah menguasai teknik pedang amarah darah, memiliki daya bunuh yang luar biasa dan keberanian yang tak tertandingi. Chuyi mengangguk. Orang tua berwajah hantu itu juga tidak bodoh. Dia tahu betapa kuatnya Raja Mayat, jadi dia tidak tahu kondisi apa yang dia gunakan untuk menemukan 5 orang kuat seperti itu. Pria tua berwajah hantu itu memperkenalkan kelima orang itu, sambil berkata, anak muda ini adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Karena semua orang sudah di sini, kita. Pah! Pendekar pedang berambut merah itu berdiri dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kita membuat saudara-saudara menunggu selama setengah jam, hanya demi bocah ini? Kau tahu berapa banyak harta yang bisa kita dapatkan kembali dalam waktu yang terbuang sia-sia itu? Ya, brengsek. Kupikir itu Tuan Muda Zidian. Aku tidak menyangka kalau ternyata dia orangnya, rambutnya saja belum tumbuh semua. Beberapa orang mulai mengeluh, mata mereka jelas tidak ramah. Orang tua berwajah hantu itu juga sangat bingung kemana perginya kamu.
Chuyi tidak menyembunyikannya, kami pergi untuk menerobos istana Nether. Kalian berdua membobol istana Netherworld? Ekspresi lelaki tua berwajah hantu itu berubah, agak tak percaya kalian masih bisa kembali hidup-hidup. Lihat baik-baik. Yun Yao menunjukkan mutiara roh guntur, kita tidak hanya kembali hidup-hidup. Ketika lelaki tua berwajah hantu itu melihat mutiara roh guntur, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Lalu, melihat pedang Netherworld di tangan Chuyi, napasnya memburu. Kau mau menjual pedang itu? Sebutkan saja harganya. Berapapun harganya. Chuyi mengayunkan pedang Nether dengan lembut, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Aku menggunakan pedang ini dengan sangat halus, dan aku tidak berniat menjualnya. Pendekar pedang berambut merah yang Zhan menunjukkan ekspresi serakah. Aku tidak tahu betapa beruntungnya kau telah mengambil pedang ini dari istana Nether. Tapi karena kita sudah membuang-buang waktu, setidaknya kita harus membayar kompensasi. Pendekar pedang lainnya berkata, gunakan pedang ini untuk mengganti kerugian semua orang. Yang Zhan melirik lelaki tua berwajah pucat itu dan berkata, karena kau sangat menginginkan pedang ini, bagaimana kalau kami, saudara-saudara, membantumu mendapatkannya? Lagi pula, satu lebih atau kurang satu darinya tidak akan berpengaruh dalam perburuan Raja Zombie. Sejujurnya, momen ini, orang tua berwajah hantu itu sedikit tergerak. Pedang Netherworld adalah senjata peningkat jiwa. 5 pendekar pedang Zongzhou sebenarnya adalah sekelompok bandit ganas yang ahli dalam pembunuhan dan perampokan. Cai Die sangat marah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Keluar dari sini, gadis kecil. Anda tidak punya hak untuk menyela di sini. Kelima orang itu menatap pedang Netherworld di tangan Chuyi dengan mata hijau mereka yang bagai serigala. Karena pembelian paksa gagal, apa kau berencana membunuh orang untuk mencuri harta karun itu? Yun Yao tiba-tiba tertawa. Beginikah cara kalian melakukan sesuatu di kerajaan Yao Agung? Apakah Master Zidian berbicara mewakili anak itu? Apakah dia ada di pihak anak laki-laki ini? Orang tua berwajah hantu, saudara hantu api dan iblis es, serta kelima pendekar pedang semuanya waspada. Kalau anak ini lemah, dia bisa saja mengambil pedang Nether. Meskipun dia cukup kuat, pedang Nether jauh lebih berharga dibandingkan dengan itu. Jika Yun Yao membantu Chuyi, hasilnya akan sangat berbeda. Belum lagi Yun Yao sangat sulit dihadapi karena dia memegang mutiara roh guntur. Begitu dia beraksi, itu berarti kehilangan kekuatan tempur 2 orang melawan Raja Mayat. Wan Wei tewas di tangannya. Bagaimana mungkin kelima pedangmu yang patah lebih tajam dan cepat daripada pedang Yin Feng? Kata Yun Yao dingin. Lupakan pedang Netherworld. Bahkan tanpanya, kalian sampah tak akan mampu menandinginya. Apa? Anak ini membunuh pendekar Yin Feng. Bahkan jika pendekar Yin Feng disegel di makam kuno, bagaimana mungkin orang biasa bisa menolak penguasaannya terhadap teknik pedang Yin Feng? Pria tua berwajah hantu itu berhadapan langsung dengan Wan Wei. Saya khawatir peluang menangnya hanya sekitar 50%. Kelima pendekar pedang Zongzhou ini bertarung melawan Wan Wei sendirian, dan mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka terbunuh. Haha. Aku pengusaha. Sekalipun kesepakatan gagal, aku tetap setia. Aku pasti tidak akan memaksakan apapun. Pria tua berwajah pucat itu melirik Yang Zhan dan keempat temannya, lalu berkata dengan nada yang sangat kasar, tolong jaga ucapan kalian. Jangan katakan itu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang Zhan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Akan tetapi, tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa dia sama sekali tidak percaya bahwa Chuyi dapat membunuh pendekar Yin Feng. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang rambutnya belum tumbuh dan tidak punya reputasi sama sekali bisa begitu berkuasa? Kemungkinan besar, Tuan Muda Zidian melebih-lebihkan. Ia mungkin mengandalkan kehati-hatian Tuan Muda Zidian untuk mencapai lantai 3 hidup-hidup. Namun, justru karena kedekatannya dengan Tuan Muda Zidian, saudara-saudara Yang Zhan memang sedikit waspada. Chuyi tidak mengatakan apa-apa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hei, Cai Die, di mana kamu mendapatkan pakaian itu? Untungnya, aku menemukannya di lantai 2. Cai Die tersenyum malu. Ini jubah tahan api. Kota Zongzhou pernah melelang satu jubah seharga 200 juta koin emas. Selain jubah itu, aku juga menemukan banyak harta karun. Kupu-kupu itu tampak sangat puas. Chuyi tahu dalam hatinya bahwa semua ini hanyalah peninggalan para kultivator. Mungkin bagi kultivator biasa, itu bagus, tetapi bagi Cai Die, itu sama sekali bukan apa-apa. Namun, kupu-kupu berwarna-warni itu tampaknya sangat menikmati proses petualangan dan perburuan harta karun. Di antara mereka yang datang ke sini untuk berburu harta karun kali ini, saya khawatir tidak ada yang memiliki mentalitas lebih baik daripada Cai Die. Yang Zhan dan yang lainnya sedikit marah. Mereka tidak tahu apakah anak ini punya masalah otak atau sengaja memperlakukan mereka seperti udara. Chuyi tidak takut pada kelima saudaranya. Namun sekarang bukan saatnya untuk saling bermusuhan. Tidak peduli apa yang dipikirkan lelaki tua berwajah hantu itu. Karena buah bayi jiwa harus diperoleh, Chuyi hanya punya sedikit waktu tersisa.
Buah bayi jiwa saat ini adalah satu-satunya ramuan yang memungkinkan Cui dengan cepat menembus alam kebangkitan jiwa. Kita sedang dalam situasi yang agak buruk saat ini. Pria tua berwajah hantu itu terbatuk kecil dan berkata, Tuan Juling telah mengumpulkan sekelompok besar orang untuk pergi ke gua mayat. Cui bertanya dengan rasa ingin tahu gua mayat. Menurut intelijen, gua mayat adalah gudang sekte kuno untuk para prajurit mayat. Setelah mayat Yin dimurnikan, semuanya disimpan di gua mayat. Gua ini rumit dan penuh dengan batasan, membuatnya sangat berbahaya. Namun, gua ini menyembunyikan harta karun yang berharga, lonceng pengendali jiwa. Aku pernah mendengar tentang benda ini sebelumnya. Yun Yao masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Lonceng pengendali jiwa dapat membangkitkan prajurit mayat dan mengendalikan senjata humanoid yang kuat ini. Mayat di makam kuno bukan masalah sepele. Bahkan jika Anda mengalahkan 3 atau 5 di antaranya, mereka pada dasarnya dapat menyapu area tersebut. Yang Kun bertekad untuk mendapatkan lonceng pengendali jiwa. Kali ini, kita harus membuat persiapan yang matang. Pria tua berwajah hantu itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini memiliki temperamen yang kejam. Begitu dia mendapatkan lonceng pengendali jiwa dan membangunkan para prajurit mayat yang tertidur, aku khawatir semua orang akan dikepung oleh mereka. Yun Yao mendengus dingin bunuh dia. Pria tua berwajah hantu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Kun telah menguasai tubuh emas roh raksasa yang telah ia kembangkan. Ini adalah teknik pembentukan tubuh yang sangat kuat. Kau berasal dari kerajaan Xia Selatan, jadi seharusnya kau tahu lebih banyak tentangnya daripada aku. Yun Yao, Cai Di, dan Yang Zhan semuanya mengerutkan kening. Yang Kun sangat terkenal di kalangan kultivator independen. Semakin dalam tingkat kultivasi tubuh emas raksasa, semakin kuat pula tubuhnya, dengan tulang baja, kulit tembaga, darah merkuri, dan tubuh sekeras berlian. Kekuatannya setara dengan naga atau gajah. Meskipun Yuan Li-nya tertekan setelah memasuki makam kuno, kekuatan tempurnya adalah yang paling terjaga di antara semua biksu yang telah terbangun, berkat tubuhnya yang mengerikan bak monster buas. Sekalipun Yun Yao memegang mutiara roh guntur di tangannya, dia tidak yakin bisa menembus pertahanannya. Lagi pula, di bawah tekanan makam kuno, dia hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur pemurnian tubuh tingkat ke-9. Jika saja lebih awal, kita mungkin bisa memperjuangkannya. Tapi sekarang mereka sudah bertindak terlalu jauh dan sudah terlambat bagi kita untuk mengejarnya. Makam kuno yang bobrok ini penuh dengan istana dan makam. Kok banyak banget harta karunnya? Kenapa selama bertahun-tahun gak pernah diambil? Cui merenung beberapa detik. Jangan mengunci begitu banyak. Aku akan pergi ke makam utama dan menyingkirkan Raja Mayat dulu. Ada begitu banyak harta karun yang terkubur di makam kuno. Mustahil untuk mendapatkan semuanya, kan? Seperti kata pepatah, ambillah lebih banyak daripada yang bisa dikunyah. Jadi ambillah yang paling penting saja. Orang tua berwajah hantu itu mengeluarkan sepotong perkamen tua. Silakan lihat, semuanya. Ini peta kasar makam kuno itu. Selama kalian mengikuti rute yang ditandai, setidaknya kalian bisa menghindari jebakan terlarang di sepanjang jalan dan memastikan kalian tidak tersesat. Jadi, apa yang kita tunggu? Waktunya hampir habis, ayo berangkat. Makam 10.000 mayat sangat luas, hanya ada 200 makam yang ditandai di peta. Terhubung satu sama lain oleh banyak gua rumit dan lorong rahasia. Jika Anda tidak memiliki peta makam tersebut, entah berapa banyak waktu yang akan terbuang. Makam kuno itu hanya akan dibuka selama 2 hari. Ada banyak mayatin di sepanjang jalan, semuanya mayat hitam. Jika bukan karena batasan makam kuno, masing-masing dari mereka pastilah makhluk yang sangat kuat. Keren banget. Mutiara roh petir melepaskan petir yang langsung membunuh beberapa mayat hitam. Cui menghampiri dan mengambil pil mayat satu persatu. Tepat saat ia memasukkan pil mayat ke dalam sakunya, energi pedang berwarna merah darah bersiul dan menebas langsung ke lengannya. Cui segera menarik tangannya, dan energi pedang itu melewatinya dan meninggalkan bekas luka di tanah. Itu terlalu berbahaya. Jika saya setengah detik lebih lambat, lengan saya akan hilang. Cai Di menatap Yang Zhan dengan marah dan berkata, kamu benar-benar menyerang Cui. Yang Zhan berkata dingin, sambil memegang pisau panjang, dia mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dia ambil. Memotong tangannya adalah hukuman yang paling ringan. Benar sekali, beraninya kau mengambil rampasan itu untuk dirimu sendiri. Serahkan sekarang. Menghadapi 5 orang yang agresif itu, Cui berkata dengan tenang sesuai perjanjian, setengahnya milikku dan setengahnya lagi bisa kalian bagi. Yang Zhan sangat marah. Kenapa? Perjanjian omong kosong macam apa ini? Cui berkata dengan tenang. Apakah lelaki tua berwajah hantu itu akan mengingkari janjinya demi beberapa pil mayat? Setiap pil mayat hitam dapat ditukar dengan obat spiritual. Bagaimana mungkin Yang Zhan dan teman-temannya tidak marah? Yang dilakukan orang-orang ini adalah perampokan. Mereka mendominasi dan kuat, dan tidak pernah menderita kerugian. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang anak yang bahkan belum tumbuh rambutnya memanfaatkan mereka? Pria tua berwajah hantu itu juga menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi tetap mengangguk. Kamu bisa menerimanya. Dasar orang tua, kalian saudara-saudara baik sekali membantu.
Dan beginilah cara kalian membalas budi? Bajingan kecil itu bukan apa-apa. Tanpa dukungan perempuan, aku pasti sudah memenggalnya sejak lama. Yun Yao mengutuknya dalam hatinya sebagai seorang aneh. Yang Zhan memelototi lelaki tua berwajah hantu itu dan berteriak, kau adalah sesepuh sekte luar sekte Yao Agung, tapi kau bahkan tidak berani kentut. Bukankah ini aib bagi martabat sekte ini? Pria tua berwajah hantu itu tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin, kita sudah sepakat soal harganya. Kau akan mendapatkan semua tembaga yang pantas kau dapatkan. Sekarang aku yang memutuskan. Kelima saudara Yang Zhan penuh dengan kebencian. Seperti kata pepatah, keinginan sulit dipuaskan. Ketika Cui Xia meminum pil mayat yang nilainya mencengangkan, bagaimana mungkin mereka tidak iri? Aku benar-benar tidak tahu obat apa yang salah diminum oleh lelaki tua berwajah hantu itu. Sopan sekali terhadap anak ini. Kerumunan terus melewati 8 istana dan memburu lebih dari 200 mayat hitam. Pada saat ini, hantu api yang sedang menjelajahi jalan berlari mendekati orang tua berwajah hantu dan berkata, Tetua, ada tebing di depan. Makam itu suram dan dipenuhi kematian. Dalam kabut yang samar dan aneh, sesosok monster yang sangat gelap berdiri di depan makam, bagaikan binatang buas yang telah dikurung di sana sejak zaman kuno, memberi orang-orang rasa tertindas yang kuat. Ini adalah tebing setinggi 100 meter dan bersudut 90 derajat. Aspek yang paling memikat bukanlah tebingnya sendiri, melainkan ribuan peti mati batu kuno yang terpampang di depannya. Peti mati ini semuanya berwarna hitam, permukaannya dilapisi garis-garis seperti jaring laba-laba, berkilauan dengan cahaya merah tua, menyerupai lapisan darah merah yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, peti-peti mati ini tampak terangkat tinggi oleh suatu kekuatan misterius, melayang di udara. Selama ribuan tahun, tidak pernah jatuh. Adegan yang mengerikan dan mengerikan ini sangat menggemparkan dan sangat menyentuh hati orang-orang. Pria tua berwajah hantu itu bergumam, ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di makam kuno, tebing 10.000 peti mati yang legendaris. Susunan peti mati batu yang menyeramkan itu menyimpan misteri yang mendalam. Mereka bergerak perlahan satu sama lain, membentuk semacam pola misterius. Aura kematian dan pembunuhan yang kental menyelimuti. Belum lagi berjalan di atasnya, berdiri saja di sini saja sudah membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Cui Zi berkata ini adalah lingkaran sihir terlarang yang besar. Penglihatan yang bagus. Ini disebut formasi 3000 peti mati gantung, formasi yang sangat kuat dari zaman kuno. Pria tua berwajah hantu itu menarik napas dalam-dalam. Sangat berbahaya. Setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. Kalau tidak, jika kau salah langkah, kau bisa membangunkan mayat-mayat yang tertidur di peti mati yang tergantung di tebing. Yun Yao dapat merasakan bahwa mayatin yang disegel dalam peti mati gantung itu luar biasa dan jelas tidak sebanding dengan mayatin biasa yang berkeliaran. Bahkan melalui sarkofagus yang tebal. Bahkan meski jaraknya jauh. Yun Yao masih bisa merasakan tekanan yang berasal dari sarkofagus. Tekanan yang luar biasa dari seseorang yang berkuasa, membuat orang-orang merasa ketakutan dan tercekik. Ada ribuan sarkofagus kuno, yang masing-masing menyegel makhluk yang sangat kuat. Tombak seperti itu adalah pemandangan paling spektakuler yang pernah saya lihat seumur hidup. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kita harus pergi? Pria tua berwajah hantu itu mendesah dan berkata, sejauh ini, belum ada yang bisa melewati sini. Jadi tidak ada rute. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan dan menjelajah selangkah demi selangkah. Mencoba keberuntunganmu? Apakah ini lelucon? Kau ingin kami masuk ke suatu tempat yang belum pernah dilewati siapapun sebelumnya? Ekspresi semua orang menjadi aneh, terutama kelima saudara Yang Zhan, yang merasa telah ditipu. Cui mengamati formasi peti mati gantung itu dengan saksama dan berkata, mungkin saja tidak. Dari pengamatan saya, formasi 3000 peti mati gantung itu beroperasi sesuai dengan peta bintang konstelasi bulan. Saya pikir solusi untuk masalah ini terletak di dalamnya. Semua orang terkejut. Bisakah Anda melihat ini juga? Orang tua berwajah hantu itu bertanya, bisakah kau memecahkannya? Kurasa itu tidak sulit. Cui berhenti sejenak dan berkata, tapi aku butuh waktu untuk memahami prinsip pengoperasiannya. Yang Zhan mengejek, sebuah sekte kuno telah mengerahkan segenap upayanya untuk menciptakan formasi raksasa ini, dan bahkan ahli formasi terkuat di kota Zhongzhou pun tidak berani mengklaim mampu menghancurkannya. Kenapa kau tidak buang air kecil saja dan melihat dirimu sendiri? Kau pikir kau siapa? Orang tua berwajah hantu itu dengan marah berkata, diam. Wajah Yang Zhan memucat ketika ia berkata, kami sudah cukup sabar dan menghormatimu, tapi kau malah berulang kali mempersulit kami karena anak ini. Bagaimana pendapatmu tentang kami berlima bersaudara? Pria tua berwajah hantu itu mengerutkan kening dan berkata, formasi 3000 peti mati gantung sangat berbahaya. Menerobosnya dengan paksa akan berakibat fatal. Karena kau yakin bisa menembusnya, mengapa tidak mencobanya? Tentu saja, jika kalian berlima bersedia memimpin serangan, aku tidak keberatan. Begitu kata-kata ini keluar. Yang Zhan langsung diam. Orang tua berwajah hantu itu juga penuh dengan keraguan,
Tetapi intuisi yang kuat mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Terlalu berbahaya untuk masuk langsung. Chu Yi mulai berkonsentrasi mengamati formasi tersebut. Para pembangun makam kuno itu sangat luar biasa. Dari perspektif 30.000 tahun ke depan, formasi ini memang memiliki beberapa kelebihan. Namun, di mata Chu Yi, formasi ini masih sangat rendah. Jika ia bisa menemukan pola dan kekurangannya, ia pasti bisa melewatinya dengan aman. Tapi saat ini, sebuah suara berat terdengar dari makam di belakang. Hahaha. Orang tua berwajah hantu, kau pergi terlalu cepat. Benar-benar menyusahkanku. Ekspresi semua orang berubah pada saat yang sama. Suara lonceng yang jernih melayang. Lonceng-lonceng itu terdengar ringan, tetapi bergema jelas di telinga semua orang. Lonceng itu mengandung kekuatan yang mengguncang jiwa orang-orang dan membuat mereka merasa linglung dan linglung. Lonceng pengendali jiwa. Ekspresi lelaki tua berwajah hantu itu tiba-tiba berubah drastis. Yang Kun, kau benar-benar berhasil. Kamu tidak menduganya. Yang Kun berjalan keluar dari makam, memegang sebuah lonceng kuno berukuran setengah kepalan tangan. Lonceng itu tampak sederhana, tetapi penuh dengan napas waktu. Lebih dari 100 mayat yang ditutupi rambut hitam tebal dan bermata bersinar dengan cahaya hijau berminyak perlahan berjalan keluar dan mengelilingi beberapa orang. Selain itu, ada lebih dari 10 kultivator yang berdiri di sekitar Yang Kun. Ketika lelaki tua berwajah hantu itu memandang mereka satu persatu, ekspresinya menjadi semakin serius. Para kultivator ini bukanlah orang biasa. Seorang lelaki tua muram bersandar pada tongkat melangkah maju dan berkata, "Wajah hantu tua, mengapa kau tidak tinggal di kerajaan Yao Agung dan datang ke kerajaan Xia Selatan untuk membuat masalah? Bagaimana mungkin kita membiarkan kultivator asing sepertimu memata-matai harta karun kerajaan Xia Selatan kita?" Cahaya ungu menyala di sepasang mata gelap di balik topeng lelaki tua berwajah hantu itu. Jelas sekali ia sedang menggunakan semacam kemampuan pengintaian. Lelaki tua di sebelah Yang Kun itu mungkin juga merupakan makhluk jiwa yang telah terbangun 3 kali lipat di dunia luar. "Siapa kamu? Pak Tua Kuyun?" "Kuyun?" Raut wajah Yang Zhan dan saudara-saudaranya berubah drastis. Kuyun ahli dalam mempelajari jalan hantu dan mahir dalam formasi. Ia adalah seorang kultivator yang sangat terkenal di Zhongzhou. Saya sudah lama mengagumi Taois hantu Kuyun. Tatapan lelaki tua berwajah pucat itu jatuh pada seorang pria parubaya yang muram di samping Yang Kun. Pria parubaya itu tinggi dan kuat, tetapi wajahnya sepucat kertas. Seekor monster seperti monyet berdiri di bahunya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura aneh. Ini pasti Yang Mulia Huo Chengin. Pria setengah baya yang pucat itu mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya dingin dan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lelaki tua berwajah hantu itu mendesah dalam hati. Yang Kun sendiri sangat kuat. Jika ia bertarung sendirian di makam kuno, tak seorang pun akan mampu menandinginya. Dengan bantuan 2 guru, Kuyun dan Huo Chengin, tak heran ia mampu melewati gua mayat begitu cepat dan mendapatkan lonceng pengendali jiwa. Tak perlu dikatakan lagi, Kuyun adalah seorang kultivator tingkat ketiga kebangkitan jiwa, dan sama sekali tidak kalah dengan si tua berwajah hantu dan pendekar pedang Yin Feng. Meskipun pria parubaya Huo Chengin memiliki kekuatan kebangkitan jiwa tingkat kedua, dia tidak boleh diremehkan. Binatang kecil yang mirip kera ini disebut binatang posya. Ia merupakan pusaka keluarga dan binatang spiritual yang telah dipelihara selama 200 tahun. Proses pembiakan binatang ini sangat sulit dan berdarah, tetapi dampaknya sangat besar. Ia dapat menghancurkan semua hal jahat di dunia. Kakek Huo Chengin mulai memelihara binatang ini, dan ia diwariskan selama 3 generasi hingga akhirnya sampai ke tangan Huo Chengin. Binatang ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan Huo Chengin sepenuhnya mampu berkeliaran di sekitar makam kuno tanpa rasa takut dengan binatang ini. Yang Kun dengan kekuatan tempur super kuat. Kuyun, yang ahli dalam ilmu hantu. Huo Chengin yang memiliki binatang pemecah kejahatan. Selain itu, ada lebih dari 10 biksu dengan kultivasi yang kuat dan 100 prajurit mayat yang dikendalikan. Perbedaan efektivitas tempur mereka sungguh besar. Yang Kun tersenyum puas. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Serahkan semua hartamu, dan aku akan memberimu kematian cepat." Suara lelaki tua berwajah hantu itu sedikit serakau. "Membunuh kami. Apa kau tidak takut akan pembalasan?"